yaitu yang kita bahas yaitu ekosistem. Apa tadi pengertian dari ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal yang saling mempengaruhi. Artinya bisa berupa tempat misalnya sawah, sungai, kebun, atau hutan, semua yang ada di dalamnya bekerja bersama agar kehidupan tetap berlangsung. Nah, komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Biotik itu adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik ini berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Ada juga komponen abiotik. Komponen abiotik ini bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur tak hidup seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik itu mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup itu tinggal. Nah, ini tadi apa? Komponen biotik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kalau yang abiotik suhu, udara, tanah, air, dan cahaya. Suhu itu untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Kalau udara untuk menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Kalau tanah supaya nutrisi bagi tumbuhan. Kalau cahaya penting energi fotosintesis. Kalau air penting metabolisme dan habitat hidup. Ya, betul. Terus dampak jika ekosistem itu tidak harmonis, bisa ada satu jenis hewan yang punah. Ekosistem tidak harmonis itu misal punahnya satu jenis hewan itu menyebabkan hewan lain kehilangan makanan. Terus kalau tanaman mati karena tanah rusak itu nanti hewan-hewan kecil tidak ada tempat tinggal. Terus kalau sungai kotor itu akan menyebabkan ikan di dalam sungai itu mati. Terus nelayan juga kehilangan mata pencaharian. Kalau banjir itu akibatnya bisa apa saja? Penebangan hutan, membuang sampah sembarangan. Itu nanti kalau dilakukan terus-menerus maka akan banjir dan tanah longsor. Ya, komponen ekosistem itu terganggu, maka semuanya akan ikut saat terganggu. Nah, agar ekosistem tetap stabil, maka kita perlu menjaga ekosistem dengan cara menanam pohon dan merawat tanaman. Terus bisa mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebih. Terus tidak menangkap hewan sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Terus apa lagi? Air. Terus tidak membuang sampah ke sungai. Ya, seperti itu. Jadi, apakah kalian sudah mengerti terkait materi ekosistem kali ini? Sudah. Sekarang kita selanjutnya yaitu saya akan beri kalian satu kartu kosong. Nah, di dalam kartu ini nanti kalian tulis satu pertanyaan yang singkat, jelas dan padat terkait materi yang telah disampaikan. Nah, kalian tidak perlu mencantumkan namanya ya. Ya, Bu. Untuk memudahkan kalian memutar kartu, nanti tempat duduknya pindah ke sini ya, yang 3 itu pindah ke sebelah sini. Ya, Bu. Ya, silakan.
Sekarang kartu kalian akan diputar secara jam-jam. Nanti kalau kalian dapat kartu dari teman kalian, kalian harus memberi tanda centang atau checklist jika pertanyaan itu menarik atau penting. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya. Saya akan hitung 1 sampai 5. Kalian harus memberikan kartu kalian ke teman kalian secara jam-jam ya. Ya, Bu. Sekarang angkat kartu masing-masing. 1. Dibaca dulu. Kalau menarik kasih tanda centang ya. Sudah? Sudah. 2. Tiga. 4. 5. 6. Jika sudah, kartu akan dikumpulkan dan nanti saya akan memilih 3 pertanyaan yang paling banyak tanda checklistnya ya. Nanti kalian yang dapat pertanyaan itu maju dari jawabnya ya. Iya, Bu. Ini saya sudah menemukan 3 pertanyaan dengan checklist terbanyak. Sekarang nanti kita jawabnya bersama-sama atau satu orang yang bisa. Satu orang aja ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Saya, Bu. Marisa? Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana makhluk hidup, tumbuhan ataupun hewan dengan lingkungan tidak hidup seperti air, udara. Di dalam ekosistem, semua komponen saling membutuhkan untuk menciptakan keseimbangan. Contoh ekosistem adalah hutan, sawah, sungai, dan laut. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Terus pertanyaan yang kedua, apa dampaknya jika ekosistem itu tidak harmonis? Siapa mau jawab? Saya. Nana. Jika ekosistem tidak harmonis, maka akan timbul berbagai masalah. Yang pertama, kepunahan makhluk hidup. Yang kedua, terjadinya bencana alam. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan serta gangguan rangkaian makanan, Bu. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 2 komponen utama menyusun ekosistem. Siapa tahu? Saya, Bu. Rianur. Komponen biotik itu merupakan makhluk hidup, yaitu ada dalam ekosistem, contohnya seperti manusia dan hewan. Untuk komponen abiotik yaitu semua benda yang tidak hidup, contohnya seperti air dan udara. Ya, betul sekali. Jadi, apakah kalian sudah lebih paham terkait materi hari ini? Sudah. Nah, jadi kesimpulannya itu setiap makhluk hidup itu pasti saling bergantung satu sama lain. Nah, jika salah satu itu ada yang terganggu atau rusak, maka semua ekosistem itu akan ikut terganggu juga. Itu. Baik, jika kalian sudah mengerti materi terkait ekosistem, marilah kita akhiri dengan satu bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.